Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azanillahu iyyakum. Para bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang khulu', yaitu tentang seorang wanita yang minta cerai dari suaminya. Terlebih-lebih lagi tatkala seorang wanita mengatakan kepada suaminya, kalau kau memang jantan, ceraikan aku. Fenomena ini ya mulai banyak terjadi ya, terutama dengan adanya acara-acara sinetron, kemudian acara-acara yang ya seakan-akan ingin menaikkan derajat wanita, akan tapi sungguhnya maksudnya adalah menjatuhkan derajat wanita. Terlebih-lebih lagi ada dai yang dengan bermudah-mudah menyatakan kepada para wanita untuk dengan segera minta cerai dari suaminya, untuk berani membangkang kepada suaminya, sehingga muncullah model-model para wanita yang mudah untuk minta cerai. Jika suaminya melakukan sedikit kesalahan, maka dengan beraninya dia mengatakan, ceraikan aku kalau kamu berani. Ceraikan aku kalau memang kamu jantan. Ini fenomena yang mulai nampak dan mulai terjadi, dan ini merupakan suatu hal yang sangat buruk. Karena kita tahu bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, ibadah yang sakral. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Fankihu ma tabalakum." Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan nikahkanlah orang-orang yang bujang ya di antara kalian yang bisa untuk menikah, bahkan para budak-budak yang bujang atau budak-budak wanita yang masih membujang, nikahkanlah mereka. Bahkan Allah mengatakan, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau mereka adalah orang-orang yang miskin, fakir, kekurangan, maka Allah akan memberi kecukupan bagi mereka, yaitu dengan pernikahan. Oleh karenanya iblis ya sangat suka dengan perceraian. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna iblis wada'a arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu. Bahwasanya iblis al-la'in la'natullah alaih ya meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian iblis mengutus atau mengirim pasukannya untuk menggoda manusia. Fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling kedudukannya dekat dengan iblis adalah yang paling fitnahnya paling besar di kalangan manusia. Fayaji'u ahaduhum, maka setelah iblis mengutus pasukannya untuk menggoda manusia, maka datanglah anggota-anggota iblis, anak buah iblis, melapor hasil kerjaan mereka. Fayaji'u ahaduhum, maka datanglah ya anak buah iblis kemudian melaporkan, qad fa'altu kadza wa kadza. Wahai iblis, saya telah melakukan ini dan itu. Maka kata iblis, ma fa'alta syai'an, kau belum melakukan apa-apa. Jadi setiap ada anak buahnya yang melapor mengatakan saya telah melakukan demikian-demikian, iblis merendahkan. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, kau belum melakukan apa-apa. Sampai akhirnya datang salah satu dari anak buah iblis mengatakan, la azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Ya iblis, saya terus menggoda sang lelaki sampai akhirnya saya berhasil menceraikan dia dari istrinya. Maka kata iblis, ni'ma anta, engkau yang hebat. Ya, iblis memuji
anak buahnya yang berhasil menceraikan seorang laki dari istrinya. Oleh karenanya, di antara program yang sangat dicintai oleh iblis adalah program memisahkan antara suami dan istri. Ya. Program memisahkan antara suami dan istri. Karenanya jangan sampai kita terjebak dengan program iblis ini, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Akhirnya kita dengan mudah menceraikan istri kita, atau sang wanita begitu mudah untuk minta cerai dari suaminya. Demikian juga jangan sampai kita mendukung program iblis ini dengan memprovokasi seorang suami untuk menceraikan istrinya, atau tatkala ada seorang istri mengeluh tentang kelakuan suaminya lantas kita memprovokasi sang istri untuk segera minta cerai. Kita bilang minta cerai saja. Karena sungguhnya program perceraian adalah program utama iblis. Jangan sampai kita terjebak dan jangan sampai juga kita memprovokasi program ini. Karenanya kita ada perhatikan dalam syariat, ya. Perceraian adalah jalan keluar yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala ya memberi jalan-jalan yang lain sebelum terjadi perceraian. Jika wanita melakukan nusyuz, ya, membangkang kepada suaminya, kata Allah fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhun, ya. Berilah nasihat terlebih dahulu, kemudian menghajar atau boikot sang istri. Kalau tidak sembuh lagi maka dengan memukul sang istri dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas. Allah juga mengatakan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau terjadi pertikaian atau percekcokan antara suami dan istri dan kemudian suami istri tidak bisa menghadapi permasalahan tersebut, maka ditempuh jalan yang lain dengan mengutus utusan dari pihak suami dan utusan dari pihak istri dalam rangka untuk mencari islah, mencari perbaikan. Intinya tidaklah perceraian ditempuh kecuali jalan terakhir. Kalau memang sudah tidak ada jalan kecuali perceraian, maka demikianlah syariat membolehkan perceraian, karena syariat Islam bukanlah syariatnya orang-orang Nasrani yang mengharamkan perceraian. Ya, karena memang terkadang perceraian harus ditempuh. Tatkala tujuan pernikahan tidak bisa didapatkan, mawaddah tidak didapatkan, rahmah tidak didapatkan, ya, sakinah, ketenangan kebahagiaan tidak bisa diperoleh. Maka jika ternyata tidak bisa memperoleh hal tujuan yang merupakan maqasidul zawaj, tujuan-tujuan pernikahan, maka syariat membolehkan terjadinya perceraian. Namun ini adalah tahapan yang terakhir. Ingat, ini adalah tahapan yang terakhir. Selama ada jalan maksimal bisa dilakukan selain perceraian, maka jangan kita menempuh perceraian, karena perceraian merupakan program utama iblis dan anak buahnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhususkan kepada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan perceraian di tangan para lelaki. Karena para lelaki lah yang membayar mahar. Para lelaki adalah qawwamuna 'alan nisa, dialah pemimpin para keluarga, dan para lelaki lah yang biasanya berfikir bisa lebih panjang, perkiranya bisa lebih jauh dan tidak cepat terbawa dengan perasaan atau emosionalnya. Ini kita berbicara secara umum tentang para lelaki. Tentunya ada para lelaki yang aneh, yang kewanita-wanitaan, yang terlalu mengikut perasaan, mudah tersinggung sebagaimana wanita, ada juga, ya. Tapi secara umum para lelaki demikian, ya, berfikirnya lebih panjang, lebih berhati-hati dalam bertindak, kemudian tidak lebih mendahulukan akalnya daripada perasaannya, berbeda dengan para wanita. Ya, dan para lelaki lah yang membayar mahar dan telah mengeluarkan biaya. Oleh karenanya, ya, at-talaq liman akhadha bisaq, bahwasanya perceraian di tangan para lelaki. Ya, bukanlah perceraian di tangan para wanita sebagaimana karena para wanita, ya, secara umum tidak stabil pemikirannya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, naqisatu aqlin wa din, bahwasanya para wanita akalnya kurang. Bukan berarti akalnya kurang adalah para wanita IQ-nya jongkok, terus tidak mudah berpikir, tidak. Para wanita cerdas, ya, cerdas. Bisa jadi ada wanita yang nilainya lebih tinggi daripada para laki, dan ini terbukti dalam sekolah-sekolah. Ternyata ada wanita yang ranking 1, laki-laki ranking 20, bisa jadi. Atau kemudian dalam kuliah IP, indeks prestasi dari sang wanita lebih tinggi. Kemudian waktu tes IQ-nya lebih tinggi daripada lelaki. Akan tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan para wanita naqisatu aqlin, akalnya kurang? Ya, kenapa? Karena para wanita lebih mendahulukan perasaan daripada otaknya, daripada akalnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan rifwan bil qawarir, hendaknya kalian lembut dengan para wanita. Rasulullah SAW mengatakan para wanita dengan al-qawarir, yaitu seperti kaca-kaca, ya, qarurah, seperti botol yang mudah pecah.
ya, mudah pecah para wanita, tubuhnya lemah dan tidak stabil, mudah pecah. Demikianlah gambaran seorang wanita yang kurang akalnya. Artinya apa? Dia lebih mendahulukan perasaannya daripada akalnya. Terlebih lagi jika dia mengalami kondisi-kondisi yang sulit. Seperti apa? Tatkala dia sedang datang bulan, ya. Tubuhnya lemas, kemudian mudah emosi, marah-marah, dan ini bisa dirasakan oleh para suami, berubahnya emosional seorang wanita tatkala mengalami kondisi-kondisi tertentu. Contohnya juga seperti wanita sedang hamil. Wanita sedang hamil, maka dia juga mengalami perubahan kondisi-kondisi. Demikianlah para wanita, kondisinya tidak stabil. Kalau seandainya perceraian di tangan para wanita, ya, maka mungkin dalam sehari dia bisa menceraikan suaminya 5 kali atau 10 kali. Sedikit-sedikit suaminya tidak memenuhi permintaannya langsung dicerai. Ya. Suruh belikan coklat, enggak belikan coklat, kamu saya cerai saja. Ya, banyak ya hal-hal yang memudahkan sang wanita untuk menceraikan suaminya. Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan perasaannya daripada akalnya, daripada otaknya. Oleh karenanya di antara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan perceraian di tangan para lelaki, ya. Akan tapi tatkala kondisinya sebaliknya sekarang, para lelaki yang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dia tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, atau dia menzalimi istrinya. Ya. Sementara perceraian di tangan para lelaki. Apakah ada jalan bagi seorang istri untuk melepaskan dirinya dari, ya, kekangan kezaliman suaminya? Syariat memberi jalan keluar. Jalan keluar di antaranya adalah khulu. Minta apa? Minta cerai. Bukan minta cerai, minta dipegat. Jadi tali pernikahan dipegat, diputuskan. Itu namanya apa? Khulu. Ya, nanti akan kita bahas khulu termasuk cerai atau tidak. Ada khilaf di karangan para ulama. Namun perlu diketahui bahwasanya hukum asal seorang wanita minta cerai adalah dosa besar. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Kata Nabi SAW, wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada sebab, maka haram bagi dia untuk mencium bau surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, dan juga Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Lihat ancaman yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa ada sebab yang syar'i, maka haram bagi dia untuk mencium bau surga. Rasulullah SAW tidak mengatakan haram bagi dia masuk surga, tapi Rasulullah SAW mengatakan haram baginya mencium bau surga. Padahal kita tahu bau surga tercium dari jarak sekian-sekian. Dari jarak yang jauh sudah tercium bau harumnya surga. Jadi bukan hanya masuk, bahkan dari jauh pun tidak bisa. Dari jarak jauh dari surga pun tidak bisa. Ini ancaman keras bagi seorang wanita yang minta cerai tanpa sebab yang syar'i. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Al-mukhtali'atu wal muntazi'atu hunnal munafiqat." Kata Nabi SAW, para wanita yang minta khulu dari suaminya dan melepaskan dirinya dari suaminya, mereka itulah wanita munafik. Mereka itulah wanita munafik. Rasulullah SAW menekankan, hunna al-munafiqat. Mereka itulah, ini penekanan dari Nabi SAW. Mereka itulah para wanita-wanita munafik, yaitu yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwasanya hukum asal wanita minta cerai adalah haram, bahkan merupakan dosa besar, bahkan dicap sebagai wanita munafik. Akan tapi jika ternyata ada sebab yang syar'i yang membolehkan seorang minta cerai, maka dia dibolehkan minta cerai. Bahkan bisa jadi dianjurkan dia untuk minta cerai tatkala dia mengalami kezaliman dan tidak bisa melaksanakan, tidak bisa meraih tujuan-tujuan pernikahan, dan dia terus dizalimi, mungkin terkadang sulit untuk beribadah, tidak tenang kehidupannya, maka dia dibolehkan untuk minta cerai agar dia bisa lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlepas dari kekangan kezaliman suaminya. Di antara hal-hal sebab-sebab syar'i yang membolehkan seorang wanita minta cerai telah disebutkan oleh para ulama, Di antaranya seperti akhlak suami yang buruk terhadap sang istri. Akhlaknya buruk. Suaminya ini rajin salat. Dia rajin salat. Dia berpuasa, puasa sunnah. Dia senang bersedekah, tapi akhlaknya buruk terhadap istrinya. Bahkan bisa jadi suaminya ini akhlaknya baik sama orang lain, tapi sama istrinya akhlaknya buruk, suka menghina,
ya, suka menampar istrinya. Dan ini kadang terjadi karena sang suami tidak cinta kepada istrinya. Tatkala sang suami tidak cinta kepada istrinya, aneh ini, dia sama orang lain baik. Ya, kenapa sama istrinya tidak baik? Dia tidak suka sama istrinya. Sehingga apa? Tatkala dia tidak suka, maka dia melampiaskan dengan kemarahan, kejengkelan, tidak menghargai sang istri. Sehingga ucapan-ucapan kotor, penghinaan selalu dia ya lepaskan untuk istrinya. Dihinalah istrinya, dikata-katainlah istrinya, bahkan dipukullah istrinya. Nah, kalau kondisi suami seperti ini, berarti akhlaknya buruk meskipun agamanya baik. Meskipun agamanya baik, waktunya solat dia solat, waktunya dia sedekah, waktunya puasa dia puasa, bahkan mungkin dia solat malam. Tetapi sama istrinya akhlaknya buruk, maka boleh bagi sang istri untuk minta cerai dari suaminya. Ini sebab yang pertama, akhlaknya buruk. Karenanya Nabi SAW membedakan antara akhlak dengan agama. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kata Nabi SAW, jika ada seorang yang datang melamar putrimu, melamar orang yang dibawa perwalianmu, seorang lelaki yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka terimalah lamarannya. Berarti ada akhlak, ada agama. Buktinya para ulama menyebutkan, kalau ada orang yang akhlaknya baik, agamanya baik tapi akhlaknya buruk, ya, maka boleh bagi seorang wanita untuk minta cerai. Perkara yang kedua yang bolehkan seorang wanita minta cerai adalah sebaliknya. Sebaliknya, akhlaknya baik tapi agamanya buruk. Akhlaknya Masya Allah manis sama istrinya, ya ramah sama orang lain, sopan terhadap mertua, akhlak luar biasa. Tapi agamanya buruk, ya. Melakukan dosa-dosa, kadang berzina, kadang minum bir, dia tidak ganggu orang lain. Tapi dia agamanya buruk, Tidak sholat, suka nonton film porno misalnya, kemudian suka misalnya berjudi misalnya. Ini suami yang akhlaknya agamanya buruk. Akhlaknya baik tapi agamanya buruk. Tentunya tidak semua orang wanita, seorang istri bisa sabar menghadapi suami seperti ini. Dia sholat, suaminya tidak sholat. Dia sedih, dia tidak kuat melihat suaminya seperti itu. Suaminya berjudi, suaminya minum khamar, suaminya baik, tidak pernah menampar dia, tidak pernah menghina dia. Suaminya sangat cinta kepada dia, tapi dia terbawa oleh syahwatnya sehingga dia melakukan dosa-dosa besar. Maka suami yang seperti ini, seorang wanita boleh minta cerai dari suaminya, ya. Karena bisa dikhawatirkan suatu saat istrinya terbawa bermaksiat bersama suaminya. Suaminya maksiat di rumah, akhirnya ajak istrinya minum bir misalnya. Istrinya terbawa minum bir misalnya. Atau suaminya mungkin nonton film porno, akhirnya ajak istri nonton film porno, akhirnya terjerumus, ya. Akhirnya dia tidak ingin terjerumus dalam dosa-dosa, maka boleh bagi dia untuk minta cerai. Suaminya tidak sholat, ya, lama-lama akhirnya dia pun jadi malas melihat suaminya tidak sholat, dia pun ikut-ikutan tidak sholat. Maka suami yang seperti ini agamanya buruk meskipun akhlaknya baik, maka seorang wanita boleh minta cerai dari suami yang seperti ini. Perkara yang ketiga, sebab syar'i yang bolehkan seorang wanita untuk minta cerai, yaitu jika seorang suami tidak menunaikan hak utama sang istri, hak primer sang istri. Apa hak primer sang istri? Yaitu nafkah misalnya. Nafkah. Kemudian pakaian. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi suami yang dilahirkan anaknya baru lahir, wajib bagi mereka untuk memberikan nafkah pada istrinya dan memberikan pakaian kepada istrinya. Ini kebutuhan primer, ya. Kemudian juga seperti misalnya tidak mengurus anak-anak. Di antara kebutuhan primer sekarang apa? Anak-anak makan, nafkah, belikan pakaian buat anak-anak juga. Kemudian sekolah. Sekolah sekarang menjadi kebutuhan apa? Kebutuhan primer. Oleh karena jika suaminya ternyata tidak memperdulikan hal ini, sementara dia punya uang, namun dia pelit, dia tidak memenuhi kebutuhan primer istri dan keluarganya, maka dalam kondisi begini sang istri boleh minta cerai. Sebab yang keempat di antara sebab yang bolehkan seorang istri minta cerai, yaitu jika suami ternyata tidak bisa berhubungan dengan istrinya dengan baik. Tidak bisa menggauli, tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya dengan baik. Karena mungkin ada sebab-sebab tertentu. Contohnya suaminya cacat, ya, atau suaminya misalnya impoten, atau suaminya misalnya lemah syahwat, atau suaminya misalnya dia tidak ada cacat, tidak ada penyakit, tapi tidak pernah berhubungan dengan istrinya, atau tidak adil dalam mabit, ya. Dia punya 2 istri, kemudian istri kedua 5 hari, istri pertama cuma 2 hari misalnya, ya. Ini tidak benar. Itu pun 2 hari
cuma capek tidur, tidak berhubungan ya, karena sudah capek dengan 5 hari dengan istri kedua. Istri pertama cuma numpang tidur. Seperti ini berarti dia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Boleh bagi sang istri untuk minta cerai. Karena bagaimanapun sang istri juga punya kebutuhan. Sebagaimana seorang laki punya kebutuhan biologis, seorang wanita juga punya kebutuhan biologis. Seorang suami hendaknya memperhatikan masalah ini. Dan pendapat yang benar dalam hal ini sebagaimana penjelasan para ulama al-muhaqqiqin, bahwasanya wajib juga bagi sang suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Adapun pendapat fuqaha, para ahli fikih yang mengatakan wajib sekali dalam 4 bulan, ini pendapat yang lemah ya, tanpa dalil. Tidak ada dalilnya ya. Karena masalah ya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala, pergaulilah para istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kita kembalikan kepada urf, cara yang baik. Cara yang baik bagaimana? Tatkala sang istri ingin dipenuhi kebutuhan biologisnya, maka suami juga memenuhi. Wajib bagi suami untuk memenuhi dengan cara yang baik ya. Oleh karena jika kemudian sang istri disia-siakan, tidak digauli sama sekali, ya maka apa fungsinya dia menjadi istri? Bagaimana dia bisa menundukkan pandangannya? Sebagaimana lelaki juga butuh menundukkan pandangan, sebagaimana lelaki juga butuh menjaga kemaluannya, demikian juga seorang istri, seorang wanita butuh untuk menjaga pandangannya dan juga butuh untuk menjaga kemaluannya. Kemudian di antara perkara yang bolehkan seorang wanita minta cerai, yaitu perkara yang kelima, yaitu sang wanita sama sekali tidak membenci suaminya. Hanya saja sang wanita khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri, sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik. Contohnya apa? Seorang istri dia ingin berbakti kepada ayahnya. Ayahnya sudah tua, dalam keadaan sakit. Ibunya juga sudah tua, dalam keadaan sakit. Sementara tidak ada anak yang bisa dia harapkan kecuali wanita ini. Maka dia pun minta cerai dari suaminya. Kenapa? Kalau dia menjadi istri, dia akan tersita waktunya untuk mengurus kedua orang tuanya. Dan dia tahu bahwasanya suaminya punya hak-hak yang harus dia tunaikan. Tatkala dia khawatir tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya, maka dia boleh minta cerai. Daripada dia terjerumus dalam dosa-dosa besar. Ini juga dibolehkan oleh para ulama. Jadi bukan kesalahan pada suami, tapi kesalahan pada dirinya. Dia khawatir tidak bisa memenuhi kewajiban suaminya. Maka istri yang seperti ini boleh juga dia untuk minta cerai. Di antaranya juga ya, yang keenam, kapan seorang wanita boleh minta cerai? Ya. Jika seorang wanita tidak suka sama suaminya, bukan karena agamanya yang buruk, agamanya baik, bukan karena akhlaknya yang buruk, akhlak suami juga baik. Hanya saja sang istri tidak bisa mencintai sang suami, sama sekali tidak bisa. Dia berusaha untuk mencintai suaminya, tetap aja tidak bisa. Dia sudah berusaha setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk mencintai suaminya, tetap aja tidak bisa. Ya, dia tidak bisa cinta sama suaminya. Padahal kita tahu di antara tujuan pernikahan adalah apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah menjadikan di antara pasangan suami istri ya kasih sayang, kemesraan dan kecintaan. Tatkala hal ini tidak bisa diraih, ya, kecintaan tidak bisa tumbuh sama sekali. Ya, bagaimana sang istri bisa ikhlas dalam melayani suaminya sementara dia tidak cinta sama suaminya? Sulit. Bagaimana kemudian sang istri bisa menundukkan pandangannya sementara dia tidak cinta sama suaminya? Maka dia masih terus dalam hatinya berharap mencari lelaki yang lain. Dalam kondisi seperti ini boleh bagi sang istri minta cerai. Ini dibolehkan dalam syariat. Ikhwani fillah azani Allah iyyakum, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni berkata, "Wa jumlatul amri annal mar'ata idza karihat zawjaha li khuluqihi aw khalqihi aw dinihi aw kibarihi aw dha'fihi aw nahwi dhalik wa khashiyat alla tuaddi haqqallahi fi ta'atihi jaza laha an tukhali'ahu bi'iwadin taftadi bihi nafsaha." Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, kesimpulannya bahwasanya seorang wanita ya, jika dia benci kepada suaminya karena akhlak suaminya enggak beres, au khuluqihi atau khalqihi ya, atau karena perawakannya yang dia tidak sukai, akhlaknya mungkin enggak beres, atau mungkin akhlaknya beres tapi penampilan postur tubuh suaminya dia tidak sukai, au dinihi atau agamanya tidak dia sukai, au kibari atau suaminya sudah terlalu tua ya, sementara dia masih sangat muda misalnya, au dha'fi atau suaminya ternyata lemah atau yang semisalnya, dan dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah untuk taat kepada suaminya, maka boleh bagi dia untuk minta khulu dengan syarat dia membayar tebusan untuk menebus dirinya. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah iyyakum. Ya, inilah sebab-sebab yang membolehkan seorang istri untuk minta cerai dari suaminya. Tentunya
Maksud saya menyampaikan pengajian ini bukan mengajari seorang istri untuk minta cerai, tidak. Tetapi dia tetap berusaha menghadapi permasalahan dia dengan cara yang terbaik, berusaha untuk tidak, selama masih ada solusi, maka jangan dia minta cerai. Cerai merupakan solusi terakhir atau khulu' merupakan solusi yang terakhir. Dan khulu' yang pertama kali terjadi di Islam itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kisah istri dari Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna imra'ata Thabit bin Qais atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat." Sungguhnya istri dari Thabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istrinya berkata, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin." Ya Rasulullah, sungguhnya suamiku Thabit bin Qais, aku tidak mencela akhlaknya dan aku tidak mencela agamanya. Jadi Thabit bin Qais ini seorang yang mulia. Bahkan dia seorang sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebutkan tatkala turun firman Allah dalam surat Al-Hujurat, ya, wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi dan jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suara nabi, bisa jadi gugur amalan kalian dalam kondisi kalian tidak sadar. Rupanya Thabit bin Qais bin Syammas ini suaranya lantang, kalau berbicara suaranya keras, bahkan disebut dalam riwayat dia terganggu pendengarannya, agak terganggu pendengarannya, sehingga kita tahu orang kalau terganggu pendengarannya dia terkadang bicara keras karena dia sendiri kurang jelas mendengarnya. Dan dia mungkin seperti orang depan dia itu seperti dia juga, sehingga dia ngomongnya apa? Keras. Padahal orang yang di depan dia tidak budak, cuma dia sendiri yang pendengarannya terganggu. Tapi dia terbawa untuk bersuara dengan suara yang keras. Ada yang mengatakan memang dia suaranya lantang. Ya, ada khilaf di antara tafsiran kenapa dia tidak tatkala itu Thabit bin Qais tidak pergi ke masjid, dia tidak sholat di masjid. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mana Thabit, kau tidak datang ke masjid?" Setelah turun ayat tadi, "Wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Janganlah kalian mengangkat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lah. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi dan jangan kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun tidak ke masjid. Setelah ditanya, ternyata Thabit mengatakan, "Saya khawatir akan gugur amalanku karena berbicara keras di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan kemudian beliau menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kabarkan kepada Thabit bahwasanya dia masuk surga." Ya. Jadi Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang telah dijamin masuk surga. Seorang yang akhlaknya mulia dan agamanya mulia. Tetapi kenapa istrinya minta cerai? Oleh karena istri mengatakan, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais la a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin." Ya Rasulullah, suamiku Thabit bin Qais orang yang tidak aku cela akhlaknya dan tidak juga aku cela agamanya. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Akan tapi saya khawatir melakukan kekufuran dalam Islam. Yaitu artinya apa? Saya khawatir tidak patuh kepada Thabit bin Qais. Saya khawatir tidak bisa menjadi seorang istri yang bersyukur. Saya khawatir tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajiban saya sebagai seorang istri. Ya. Kufranul ashir, yaitu membangkang suami. Saya khawatir membangkang suami. Ya, karena kita wajar seorang wanita karena tidak suka sama suaminya, dia tidak akan taat, dia tidak bisa melayani suaminya dengan ikhlas, dengan patuh. Kenapa? Karena dia benci dengan suaminya. Maka dia mengatakan, saya khawatir tidak bisa taat kepada suami saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW tatkala mendengar syakwa, keluhan dari istrinya Thabit, ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ataruddina alaihi hadiqatahu." Wahai istrinya Thabit, kalau kau memang minta cerai, maukah engkau mengembalikan kebun yang dahulu merupakan mahar yang diberikan Thabit kepadamu? Maka wanita tersebut mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, saya akan kembalikan." Maharnya dikembalikan. Rasulullah SAW mengatakan, "Iqbalil hadiqah." Wahai Thabit, terimalah pengembalian mahar tersebut. Maka diceraikan atau terjadilah khulu pertama kali dalam Islam, ya, antara Thabit bin Qais dengan istrinya. Dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan bahwasanya dari Hajjaj an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala kanat Habibah bintu Sahal, istrinya Thabit ini ada yang mengatakan namanya Jamilah, ada yang mengatakan namanya Habibah, ya, dua-duanya nama yang indah. Satunya apa? Jamilah, artinya cantik, yang satunya namanya apa? Habibah, yang artinya yang kekasih, ya, yang dicintai. Ya.
Disebutkan wa kana rajulan tahta Habibah bint Sahil tahta Thabit bin Qais bin Syammas. Habibah adalah istri dari Thabit bin Qais bin Syammas. Wa kana rajulan damiman. Dan Thabit ini seorang yang buruk rupa. Dia orangnya penampilannya tidak oke. Wajahnya kurang oke. Faqalat, maka istrinya yang cantik ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laula makhafatullah idza dakhala alayya labasaqtu fi wajhihi." Kata dia, Rasulullah, kalau bukan karena saya takut kepada Allah, kalau suamiku masuk rumah akan saya ludahi wajahnya. Karena saking jengkelnya, saking tidak sukanya sama. Jadi, kok suamiku kayak gini modelnya, artinya saking jengkelnya dia ingin ludahi suami. Tapi riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun ada riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Inna awwal khulu'in kana fil Islam ukhtu Abdullah bin Ubay." Yang pertama kali terjadi khulu' dalam Islam adalah permintaan khulu' dari saudaranya Abdullah bin Ubay, yaitu Jamilah, namanya Jamilah. Annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia mendatangi Rasulullah sallam dan berkata, "Ya Rasulullah, la yajma'u ra'si wa ra'sahu syai'un abada." Kata dia, "Wahai Rasulullah, tidak ada yang bisa mengumpulkan antara kepalaku dengan kepala suamiku selamanya. Tidak mungkin kepala kami bisa bersamaan, itu enggak mustahil. Tidak mungkin bisa mengumpulkan satu atap, tidak mungkin. Satu kamar apalagi tidak mungkin. Tidak mungkin ada sesuatu yang bisa menaungi kepala kami berdua. Kepala kami harus berpisah. Kepala saya di sana di utara, dia di selatan. Pokoknya harus berpisah, tidak boleh bersatu. Tidak mungkin ada yang bisa menyatukan kami selamanya," kata dia. Bahkan dia mengatakan la yajma'u ra'si wa ra'sahu syai'un abada. Ini benar-benar penekanan. Jadi dia menggunakan kalimat, ya, kalau dalam kaidah usul fikih kalimat umum, dia mengatakan tidak ada yang bisa mengumpulkan kami, tidak bisa mengumpulkan kepalaku dengan kepalanya suatu apapun selamanya. Jadi luar biasa ini. Dia sudah menjazam, memastikan tidak ada bisa menyatukan kami. Kenapa? Apa sebabnya? Dia jelaskan, "Inni rafa'tu janibal khaba' fa ra'aituhu aqbala fi iddatin." Suatu saat, ya, saya di rumah dan saya lihat Thabit suamiku berjalan bersama beberapa laki-laki. Kemudian saya angkat sitar di rumah dan saya lihat Thabit berjalan dengan teman-temannya. Fa idza huwa ashadduhum sawadan. Setelah saya perhatikan Thabit suamiku dibandingkan dengan laki-laki yang lain, dengan teman-temannya, ternyata suamiku yang paling top hitamnya. Wa aksaruhum qamah, dan yang paling top pendeknya. Wa akbahuhum wajah, dan yang paling buruk rupa. Jadi saya tatkala lihat, ternyata suamiku paling hitam, paling pendek, dan paling buruk rupa. Akhirnya Thabit tatkala dilaporkan demikian, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni a'taituha afdhala mali." Wahai Rasulullah, dia meminta cerai dari saya. Saya sudah kasih mahar dari hartaku yang paling saya sukai. Kita tahu bahwasanya zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, para sahabatnya, kalau orang sudah punya kebun, itu seperti sudah punya perusahaan. Ya, itu harta yang paling mulia tatkala itu, paling top. Kenapa? Karena sudah ada korma, dalam kebun itu juga terkadang ada sumur. Sudah apa yang dicari? Tidak akan takut kelaparan. Ya, jadi orang kaya raya. Oleh karenanya dulu kaum Ansar di Madinah, mereka kaya dengan apa? Semakin yang punya banyak kebun semakin kaya. Ya, karena itulah perdagangan usaha mereka, mata pencarian mereka di Madinah adalah dengan berkebun. Oleh karenanya kebun tatkala itu merupakan harta yang termasuk harta yang paling mulia. Maka dia mengatakannya, "Rasulullah, bagaimana dia minta cerai dari saya sementara saya sudah berikan a'taituha afdhala mali. Saya berikan kepada dia hartaku yang paling mulia. Hadiqah, sebuah kebun." Kemudian kata Thabit, "Fa in raddat alayya hadiqati." Kalau dia mengembalikan kebun saya yang saya berikan kepada dia sebagai mahar, akan saya pisahkan dia dari diriku. Maka mendengar perkataan Thabit, Nabi tawarkan kepada istrinya, Jamilah, "Wahai Jamilah, ma taqulin? Bagaimana menurutmu dengan tawaran Thabit minta kembali maharnya?" Apa kata istrinya dengan penuh pedenya? "Na'am, wa in sya'a zidtuhu." Saya akan kembalikan maharnya tersebut, saya akan kembalikan kebunnya tersebut, dan kalau dia mau saya tambah lagi duitnya. Artinya saking semangat untuk diceraikan. Inilah ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Kasus
khulu yang pertama kali terjadi dalam Islam, permintaan istri Sabit yang bernama Jamilah atau Habibah binti Sahal, yang dia minta cerai karena tidak bisa mencintai suaminya. Tidak bisa mencintai suaminya. Padahal suaminya mencintai dia. Ini dibolehkan dalam syariat. Kenapa? Karena dengan dia melihat suaminya modelnya tadi, dia tidak bisa mencintai suaminya. Kalau dia sudah tidak bisa mencintai suaminya, maka bagaimana dia bisa melayani suaminya dengan baik? Bagaimana dia bisa taat kepada suaminya? Maka dia mengatakan, walakinni akrahul kufra fil Islam. Ya Rasulullah, saya tidak mencela akhlak Sabit. Saya tidak mencela agama Sabit. Karena Sabit luar biasa. Agamanya top, akhlaknya top. Bahkan dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidak bisa, saya khawatir melakukan kekufuran dalam Islam. Saya khawatir membangkang dia. Saya khawatir tidak taat kepada dia. Ya. Akhirnya terjadilah khulu dengan mengembalikan apa? Dengan mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh Thabit bin Qais kepada istrinya. Inilah khulu yang pertama kali terjadi. Yang ini Allah takdirkan. Ya. Takdirkan telah terjadi di zaman Nabi SAW untuk pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Dan ini subhanallah, Allah mentakdirkan sahabat Thabit bin Qais ini dimintai cerai bukan karena akhlaknya, bukan karena agamanya, tapi karena apa? Karena buruk rupanya. Yang jadi masalah kenapa istrinya belakangan baru tahu dia buruk rupa. Sebelumnya kan tidak jadi masalah. Begitu lihat, dibandingkan dengan laki-laki yang lain, kebetulan juga dia ngangkat itu, ternyata suami saya yang paling pendek, yang paling hitam, yang paling buruk rupa. Akhirnya apa? Dia tidak bisa cinta kepada suami. Padahal sebelumnya tidak jadi masalah. Namun karena membanding-bandingkan ini yang jadi masalah. Akan tapi demikianlah yang terjadi. Akhirnya Nabi SAW meminta Thabit untuk melepaskan istrinya. Inilah khulu yang pertama kali terjadi dalam Islam. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mengenai permasalahan khulu ada beberapa permasalahan yang ingin kita bahas. Yang pertama, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Khulu itu cerai atau bukan? Khulu itu cerai atau bukan? Ada khilaf di antara para ulama, apakah khulu itu cerai atau bukan? Ya. Pendapat yang rajih wallahu alam bisawab, bahwasanya khulu itu bukan cerai. Ini kalau seandainya khulu itu cerai, maka dihitung satu cerai. Tapi kalau khulu itu bukan cerai, maka tidak dianggap cerai. Contohnya, seorang suami sudah menceraikan istrinya 2 kali. Berarti masih ada jatah 1 kali untuk apa? Mencerai. Karena cerai hanya 3 kali. Dia sudah menceraikan istrinya 2 kali. Ternyata kali ketiga istrinya bosan. Kamu terus ceraikan saya, gantian saya ceraikan kamu. Akhirnya istrinya minta apa? Minta cerai. Jadilah khulu. Nah, kalau khulu ini dianggap cerai, berarti tidak mungkin lagi mereka kembali. Karena berarti sudah jatuh cerai berapa kali? 3 kali. Tapi kalau khulu ini bukan cerai, kemudian pegatan, maka kalau kembali lagi masih boleh atau tidak? Masih boleh. Karena belum 3 kali. Inilah diantara samaratul khilaf, buah dari khilaf dalam masalah ini. Namun yang rajih wallahu a'lam bishawab, bahwasanya khulu bukan cerai. Khulu bukan cerai. Kenapa? Karena cerai berbeda dengan khulu. Kalau cerai dari tangan lelaki, khulu dari tangan wanita. Kalau cerai tidak perlu bayar fidyah, tapi khulu bayar fidyah, bayar tebusan. Seakan-akan ada akad jual beli yang dibatalkan. Jadi suaminya sudah beli barangnya dikembalikan dengan mengembalikan duit. Inilah khulu. Jadi suaminya seakan-akan telah membeli sang wanita, sang istri dengan bayar mahar. Istrinya tidak mau, dia kembalikan lagi maharnya. Ya sudah, kita putus akad nikah kita. Oleh karenanya khulu itu bukan cerai, tapi memutuskan akad nikah, dan dia bukan cerai. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 229 dan 230. Kata Allah Subhanahu wa taala, "At-talaqu marratan. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, talak itu yang boleh dirujuki, boleh orang rujuk cuma 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ya. Fa imsakun bima'ruf artinya kembali lagi, au tasrihum bi ihsan atau menceraikan dengan cara yang baik. Kemudian Allah mengatakan, "Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi ma iftadat bih." Kalau ternyata keduanya khawatir tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka tidak mengapa bagi keduanya, yaitu suami boleh mengambil harta fi maftadat bih, harta yang dibayar oleh istrinya. Ini fidyah. Allah setelah menyebutkan bahwa cerai itu 2 kali, Allah menyebutkan tentang masalah fidyah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 230, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah." Dan jika ternyata dia menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya, maka tidak halal bagi istrinya untuk kembali lagi kepada suaminya sampai istrinya dinikahi oleh laki-laki yang lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihi ma yataraja'a. Dan kemudian jika ternyata istrinya sudah dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian laki-laki lain tadi menceraikan istrinya, maka boleh lagi kembali. Jadi antum perhatikan di ayat 229 Allah sebutkan tentang at-talaqu marratan, cerai itu dua kali. Kemudian ayat 230 Allah menyatakan fa in talaqaha, ayat yang ketiga, ayat cerai yang ketiga. Jadi Allah menyebutkan dua cerai dengan cerai yang ketiga. Di antara dua ayat ini Allah sebutkan di tengah-tengah fala junaha alaihima fi maftadat bi. Allah sebutkan tentang fidyah. Allah sebutkan tentang fidyah. Berarti fidyah bukan cerai. Fidyah bukan apa? Cerai. Karena seandainya kalau fidyah cerai, maka ini talak yang keempat yang ayat 230. Ya, talak yang keempat. Ternyata Allah sebutkan di antara dua talak dengan talak yang ketiga ada fidyah. Dari sini kata para ulama bahwasanya fidyah itu bukan cerai. Fidyah itu bukan cerai tapi memutuskan akad tali pernikahan dengan syarat sang wanita membayar fidyah, tebusan. Seakan-akan mengembalikan uang pembelian dikembalikan barang kembali. Ya. Barang kembali. Jadi uang dikembalikan barang kembali. Jadi dia bukan cerai. Jadi kalau misalnya seorang suami telah menceraikan istrinya dua kali. Kemudian kali ketiga istrinya mengatakan kamu terus ceraikan saya, sekarang gantian saya ceraikan kamu. Akhirnya dia pun minta khulu, dia bayar fidyah. Maka putus. Ternyata setelah berpisah menyesal, anak-anaknya nangis, mana ayahku, mana ibuku, dan sering terjadi demikian. Setelah cerai baru timbul apa? Penyesalan. Ya, setelah timbul penyesalan akhirnya ayo kita kembali lagi deh. Masih boleh atau tidak? Boleh. Karena baru cerai dua kali. Masih ada kesempatan cerai yang ketiga kali, maka boleh kembali. Kemudian hukum yang kedua yang berkaitan dengan fidyah, dengan khulu, yaitu bahwasanya apakah wanita khulu ada iddahnya atau tidak? Ya. Yang benar bahwasanya wanita yang dikhulu, ya, ada iddah atau tidak ada iddah, tapi iddahnya cuma haidhah wahidah, cuma satu kali apa? Haid. Ada yang mengatakan iddah, ada yang mengatakan istibra'ir rahim, yaitu membersihkan rahim, ya. Sehingga perlu haid sekali, sehingga tidak ada sisa-sisa dari lelaki sebelumnya. Jangan sampai ada sisa di rahimnya. Maka setelah haid selesai bersih, ya. Setelah haid kemudian bersih, maka boleh menikah lagi. Jadi tidak ada iddah misalnya 3 bulan, enggak. Cuma yang ada cuma sekali haid, entah dinamakan iddah atau namanya istibra, yang penting cuma sekali apa? Sekali apa namanya? Haid. Sama seperti seorang wanita yang hamil, kemudian ingin dinikahi. Wanita hamil ingin dinikahi, ya, ada yang mengatakan bahwasanya misalnya ada wanita dizinahi kemudian seorang ingin menikahinya, ya. Dia sudah bertobat dari perzinahannya, maka tidak boleh dia menikahi tatkala wanita tersebut masih dalam keadaan hamil. Tunggu bayinya keluar. Ada yang mengatakan tunggu bayinya keluar, setelah itu masih nunggu lagi haid sekali, istibra'ur rahim, agar benar-benar bersih rahimnya tersebut, ya. Intinya sang wanita tatkala khulu tidak boleh langsung nikah, karena pernah kejadian yang pernah saya hadapi langsung, seorang wanita minta khulu dari suaminya. Baru 3 hari dia sudah kawin lagi. Bahkan dia kirim undangan kepada suaminya yang dulu, tolong datang ke pernikahan saya. Mungkin ingin bikin jengkel suaminya. Maka dia begitu minta khulu, sah khulunya, baru 3 hari sudah kawin lagi. Ini tidak boleh seperti ini, tidak sah pernikahan seperti ini. Kenapa? Karena harus nunggu istibra, harus haid sekali. Kemudian permasalahan yang ketiga, seorang wanita yang dikhulu, apakah boleh seorang lelaki minta tambahan dari mahar yang telah dia berikan? Para ulama mengatakan boleh. Oleh karenanya tadi waktu Thabit mengatakan kepada Nabi, fa in raddat alayya hadiqati, ya Rasulullah, saya akan melakukan khulu, ya, dia boleh khulu dari saya dengan syarat dia mengembalikan kebun yang telah saya berikan kepada dia. Kemudian tatkala Nabi SAW mengatakan, ma taqulin, apa yang kau katakan wahai Jamilah? Apa kau akan mengembalikan kebunnya kepada Thabit? Maka Jamilah mengatakan, na'am, wa in syaa zidtuhu, saya akan kembalikan, dan jika dia mau saya akan beri tambahan. Oleh karenanya terkadang seorang suami tatkala diminta cerai, dia minta tambahan harta. Kenapa? Karena dia
bukan cuma masalah mahar, dia telah rugi. Mungkin dia telah pernah belikan rumah, atau dia belikan mobil, atau dia bantu ongkos kesehatannya. Dia mungkin istrinya waktu operasi dia keluarkan uang, maka dia bilang, kamu boleh minta cerai, minta khulu dari saya, tapi bayar dulu pengeluaran saya selama ini, nota-notanya masih ada ya. Kalau kamu mau ya. Ini boleh, karena memang ini hal yang sudah dia lakukan, dia rugi selama ini. Ternyata istrinya minta cerai. Terutama kalau ternyata perceraian tersebut timbul dari istrinya yang kurang ajar. Istrinya yang kurang ajar, maka dia boleh minta. Kalau seperti dan adat berbeda-beda. Terkadang kita tahu mahar cuma seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat cuma 100.000. Ngapain 100.000? Dikembalikan. Saya tidak butuh 100.000 tersebut. Saya sudah rugi banyak nikah sama kamu ya. Atau misalnya ternyata maharnya cuma sebuah buku kecil, harganya cuma Rp5.000, Rp10.000, hanya sekedar simbol. Apa mahar yang diharapkan dari mahar seperti ini? Ya. Dan adat berbeda-beda. Kalau orang Jawa biasanya maharnya enggak mahal. Biasanya maharnya apa enggak? Mahal. Entah berapa ratus ribu sudah bisa nikah, atau 1 juta, 2 juta. Nah, kalau orang Arab lumayan. Orang Arab lumayan, banyak mahal. Orang Bugis juga lumayan. Orang Bugis itu berbeda antara mahar kepada istri, berbeda sama uang naik diberikan kepada mertua. Ada uang naiknya juga mahal, lumayan. Jadi untuk pengambilan anaknya dia butuh uang naik berikan kepada istrinya. Kemudian uang mahar kepada istrinya. Uang naik buat orang tuanya, buat mertuanya. Uang jalan buat apa? Istrinya. Orang Jawa enak, naik turun gratis. Orang Bugis naik bayar. Naik bayar, harus ada duit. Tatkala dia minta cerai istrinya, dia boleh tagih. Saya sudah kasih uang naik sama ibumu sekian. Kamu mau cerai, kembalikan semua apa yang saya telah berikan kepadamu. Itu hak suaminya, boleh dia minta. Ya, boleh dia minta hal tersebut. Ya. Bahkan dia boleh minta tambah kalau memang ternyata istrinya yang minta cerai dan sebabnya dari istrinya. Dia sudah rugi selama ini. Rugi waktu, rugi ini, dia ternyata istrinya minta cerai. Maka boleh bagi sang suami untuk minta lebih daripada tebusan, tapi yang masuk akal. Jangan yang tidak masuk akal. Maharnya cuma 10 juta dia minta 1 miliar, yang enggak masuk akal seperti ini. Ya. Dan ini kembali kepada hakim, kembali kepada qadhi, dia yang memutuskan. Ya. Kalau suaminya bisa datangkan bukti-bukti bahwa selama ini saya telah rugi mengeluarkan uang sekian-sekian, maka dia boleh menuntut uang tersebut sebelum melakukan proses khulu. Kemudian ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, ya. Jika telah terjadi khulu, maka sang suami tidak bisa menceraikan suaminya lagi, tidak bisa menceraikan istrinya lagi. Contohnya, sang istri minta khulu dari suaminya. Kemudian suaminya mengatakan, saya setuju, kamu saya khulu. Terus karena jengkel suaminya, supaya kamu tidak bisa kembali lagi, saya ceraikan sekalian talak 3. Maka talak 3 ini tidak jatuh. Kenapa? Karena sudah khulu dulu baru talak. Kalau khulu sudah putus tali pernikahan. Tatkala sudah putus tali pernikahan, suaminya bukan suami lagi. Oleh karena tidak bisa menjatuhkan talak 3. Talak 1, talak 2, talak 3 tidak bisa. Kenapa? Karena proses talak telah terjadi setelah apa? Setelah khulu. Faham atau tidak? Paham. Jadi kalau talak jatuh setelah khulu maka tidak dianggap. Kenapa? Karena tali pernikahan sudah putus, maka suami statusnya bukan lagi suami, tidak bisa menjatuhkan apa? Perceraian. Kemudian yang berkaitan dengan masalah khulu, kalau sudah terjadi proses khulu, kemudian suatu saat mereka berdua sadar dan ternyata masih saling mencintai, menyesali apa yang telah terjadi, maka boleh mereka kembali namun dengan proses pernikahan yang baru. Seakan-akan mereka berdua tidak pernah kenal sebelumnya. Jadi harus ada walinya, harus ada saksinya, harus ada maharnya, seperti nikah baru. Seperti nikah baru. Karena apa? Karena sudah pernah memutuskan apa? Perceraian. Jadi kalau ingin kembali lagi, maka bukan rujuk tapi nikah baru. Beda kalau cerai 1, cerai 2, talak 1, talak 2, kalau kembali tinggal kembali selama dalam masa iddah. Tapi kalau khulu ingin kembali lagi harus pernikahan baru. Pernikahan baru dengan mahar yang baru, dengan wali dan syarat-syarat pernikahan yang seperti awalnya. Dan yang terakhir, ikhwani fillah azani Allah kemudian ibu yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang istri meminta cerai dari suaminya jangan terpancing emosi.
Terutama jika kita tahu istri tadi wanita naqisati aqlin, akal mereka pendek, akal mereka kurang. Terkadang sang istri emosi dan mengatakan, "Wahai suamiku, ceraikan aku kalau kamu jantan, kalau kamu laki-laki ceraikan aku." Ya. Maka jangan terpancing dengan perkataan istri. Justru kalau suami terpancing dan mengatakan, "Saya ceraikan kamu," berarti suaminya tidak jantan, tapi dia wanita seperti istrinya. Kenapa? Karena dia mendahulukan perasaannya daripada akalnya. Oleh karena tidak semua wanita minta cerai kita penuhi permintaannya. Wanita seperti itu, dia sok-sok kadang ceraikan saya kalau kamu berani. Padahal dalam hatinya, aduh kalau dia ceraikan mati saya. Jadi sering terjadi seperti itu, mati gua kalau dia ceraikan saya. Sudah tua begini, sudah cerai, siapa yang mau sama saya? Udah enggak laku. Ya. Sementara wanita-wanita muda menanti. Ya. Nah, oleh karenanya terkadang seorang suami jangan terpancing kalau istrinya mengatakan, "Kalau kamu jantan, kalau kamu laki-laki ceraikan saya." Jadi saya katakan kalau kamu jantan jangan ceraikan. Tapi kalau kamu betina ceraikan. Ya. Bagaimana dia? Mudah emosi. Karena kita kembali lagi bahwasanya perceraian merupakan perkara yang sangat dicintai oleh iblis. Merupakan program utama iblis adalah memisahkan antara suami dan istri. Karena iblis tahu kalau sudah terjadi perceraian maka banyak kemudaratan yang akan timbul. Banyak kemudaratan. Terkadang seorang wanita jadi terkatung-katung, tidak laku lagi. Kita tahu bagaimana nasib janda, ya. Nasib janda terkadang genit-genit ya. Kenapa? Karena ingin nikah cuma enggak ada yang mau. Kemudian bagaimana anak-anak? Akhirnya dia harus keluar rumah kerja. Repot kan wanita keluar rumah kerja. Tatkala tidak ada yang mengayomi dia harus keluar rumah kerja campur dengan laki-laki. Ya. Kemudian terkadang bersolek di hadapan laki-laki yang lain karena ingin dinikahi. Anak-anaknya bagaimana? Tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, tidak mereka sayang seorang ibu. Ya. Terkadang anak-anak terlantarkan, yang ngurus kakeknya, yang ngurus pamannya, yang ngurus bibinya. Ya, ini kemudaratan yang sangat diharapkan oleh iblis. Oleh karenanya kita sebagai seorang laki, demikian juga para wanita, ya hati-hati jangan sering terpancing untuk mudah minta cerai atau jangan mudah terpancing untuk menceraikan istri-istri kita. Demikian saja wallahu a'lam bishawab. Maksud saya menyampaikan kajian ini bukanlah mengajari para wanita untuk minta cerai, tetapi untuk mengingatkan kepada para laki bahwasanya para wanita juga punya hak ya. Jika pada kondisi tertentu Allah memberikan jalan keluar adanya khulu. Jika suami terus menzalimi sementara sang istri tidak cerai berada di tangan suami dan suami tidak pernah menceraikan, maka boleh bagi sang istri untuk minta cerai dari suaminya jika memang kondisinya mengharuskan demikian. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bolehkah untuk menunda keinginan suami yang mengajak keranjang? Dalam hal ini suami mengiyakan atau ia ridho-ridho aja. Mungkin dia ridho-ridho aja depan tapi dalam hatinya dongkol ya. Tidak tahu kita. Kalau memang ada alasan yang syar'i untuk menunda keranjang ya. Misalnya istri sangat letih atau ada hal-hal yang lain yang mendesak, maka tidak mengapa. Tetapi jika tidak ada alasan, tidak ada suatu yang menghalangi, kenapa dia menunda-nunda? Hendaknya dia segera menyambut panggilan suaminya. Ini berpahala. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, ya kalau tidak ada alasan untuk menunda, maka jangan ditunda. Ya, jangan ditunda. Suami itu ya namanya syahwat, hasrat itu bisa muncul tiba-tiba. Ya kalau ditunda 1 jam lagi bisa jadi hilang hasratnya. Ya, atau dia hasrat sama wanita lain repot kan? Sekarang lagi hasrat sama anti, kemudian anti tunda-tunda, akhirnya hasratnya berpindah kepada wanita yang lain. Nah, repot seperti ini. Oleh karena jangan ditunda-tunda kecuali kalau ada alasan yang syar'i. Ya, karena ini di antara kebutuhan yang mendesak tidak menerima penundaan. Kalau lapar masih bisa ditunda, ya. Tapi kalau ini sebaiknya jangan ditunda, segera dilayani. Bagaimana hukum pernikahan jika si laki-laki yang telah menghamili wanita dan ia menikahinya sementara belum melahirkan anaknya? Ini pendapat ada khilaf di antara para ulama, tetapi pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab, pernikahan tersebut tidak sah. Pernikahan tersebut tidak sah, maka harus menikah lagi. Harus menunggu anak yang lahir dan melakukan akad nikah yang baru, dan anak tersebut tidak boleh dinisbahkan kepada ayahnya karena itu ada anak dari hasil zina. Jadi kalau ada wanita yang dihamil oleh seorang lelaki, maka syaratnya wanita tersebut harus bertobat dan sang lelaki juga harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus menunggu anaknya lahir. Setelah anaknya lahir baru boleh menikah. Menikah dengan pernikahan biasa ada walinya. Anak tersebut adalah anak zina, tidak boleh dinisbahkan kepada bapaknya. Kalau bapaknya meninggal tidak boleh menerima harta warisan karena dia bukan anak dari anak yang halal tapi anak haram. Anak dari hasil zina.
wanita yang sudah hamil dinikahi, tadi caranya bagaimana sebenarnya yang lebih mendekati yang sahih. Tadi ditunggu lahir dulu anaknya, bertobat dulu, baru kemudian dinikahi dengan wali. Bedakah meminta cerai dengan khulu? Jadi minta cerai, kamu ceraikan saya, beda dengan dia minta diputuskan. Jadi kalau ceraikan saya kalau kamu berani, kemudian suami ceraikan, berarti suami yang jatuhkan cerai. Tetapi kalau khulu, istrinya bayar apa? Bayar fidyah, bayar tebusan untuk membatalkan tali akad pernikahan. Untuk membatalkan tali akad pernikahan. Apakah jatuh talak seorang laki-laki jika menjatuhkan talak kepada istrinya ketika dia sedang marah atau berkelahi? Memang ada orang yang menceraikan senyum-senyum? Tidak ada. Orang yang kalau lagi menceraikan biasanya lagi marah. Ya. Oleh karenanya kalau cerai syaratnya harus ketawa, ya enggak ada orang cerai kalau begitu. Istriku, kamu cantik sekali, kamu saya cerai ya. Enggak ada orang seperti itu. Yang lagi cerai marah-marah, kamu kurang ajar, kamu gini, kamu saya cerai ya. Jatuh cerai kalau begitu. Para ulama mengatakan hanya kemarahan yang tidak menjatuhkan cerai kalau kemarahan yang buat dia tidak sadar. Benar-benar dia enggak tahu apa yang dia omongkan. Sebagaimana orang setengah mabuk. Kalau sampai marah seperti ini, maka tidak jatuh cerainya. Kenapa? Di luar kesadaran. Tapi kalau dia masih sadar, dia masih waras, dia masih tahu apa yang dia ucapkan. Kamu dulu seperti ini, terjadi bantah-bantahan, berarti kan masih waras. Istrinya mengatakan, kamu yang begini, bukan, kamu yang begitu, bukan. Ini berarti kan masih waras. Buktinya dia masih bisa mematahkan hujah istrinya masih mematahkan hujah apa? Suaminya. Berarti masih waras, masih sadar. Kemudian, kamu saya cerai, jatuh cerai. Langsung KO istrinya. Waduh, kalah saya kalau begitu. Oleh karenanya istrinya, jangan sok-sok menang dalam berbantahan. Ujung-ujungnya kamu yang KO, akhirnya diceraikan sama suami. Kadang istri tidak mau kalah, kamu yang salah, iya kamu yang salah, pokoknya kamu yang salah. Udah kamu yang kalah. Akhirnya apa? Udah kalah, KO. Dicerai, selesai. Bolehkah kita mendoakan suami agar tidak berpoligami? Saya tidak suka dipoligami. Siapa ini yang tidak suka dipoligami? Saya rasa semua istri tidak suka dipoligami. Bukan cuma anti saja yang tidak suka. Masalahnya para wanita tidak suka dipoligami, sementara para suami suka berpoligami. Ini repot. Ini bolehkah seorang istri berdoa agar tidak dipoligami? Boleh ya. Ini boleh. Boleh seorang istri berdoa kepada Allah agar tidak dipoligami. Kenapa? Karena berdoa kepada tentang suatu yang boleh dibolehkan. Boleh seorang berdoa minta suatu yang boleh. Boleh atau tidak? Yang tidak boleh kalau minta sesuatu yang haram. Minta sesuatu yang haram tidak boleh, tapi kalau minta sesuatu yang halal boleh. Bolehkah suami tidak boleh poligami? Apa hukum suami tidak berpoligami? Hukumnya apa? Halal apa haram? Halal apa haram? Halal ya. Kalau haram kita semua payah ini. Kalau haram kita semua berdosa sekarang. Tapi suami tidak berpoligami itu hukumnya halal. Tatkala istri minta sesuatu yang halal boleh-boleh saja, tapi ingat konsekuensinya. Namanya seorang itu bukan hanya sekedar berdoa tanpa ada usaha. Kalau tatkala seorang wanita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan suamiku berpoligami. Ya Allah jadikanlah aku satu-satunya di hati suamiku. Maka dia mengumpulkan antara doa dengan usaha. Usahanya gimana? Dia meningkatkan pelayanan kepada suaminya. Dia perbaiki tubuhnya, ya. Kemudian dia hias dirinya, ya. Pakai parfum, kemudian bergaya di hadapan suaminya. Dia berubah ya antara usaha dan doa. Tapi kalau cuma berdoa, ya Allah jangan jadikan suami poligami, sementara dia penampilannya enggak karuan, badannya melebar kanan kiri. Gimana kemudian dia berdoa ya Allah, kemudian dia tidak berusaha. Tidak benar seperti namanya tawakal yang salah. Tawakal yang benar doa dan usaha. Ya, berdoa ya Allah jangan jadikan suami poligami, dia sendiri berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada suaminya. Boleh apa tidak seorang suami mukul di bagian kepala dan wajah, dan kalau tidak boleh, mana dalilnya? Biar ana nasihatin suami biar tidak usah lagi dipukul di bagian tersebut. Subhanallah. Dia mengatakan, boleh apa tidak seorang suami mukul di bagian kepala dan wajah? Dan kalau tidak boleh kasih tahu ana dalilnya biar ana bisa nasihati suami biar tidak usah lagi dia mukul di bagian tersebut. Ini kasihan sering dipukul sama suami. Ya tidak boleh. Ya. Rasulullah dalam hadisnya saya lupa lafalnya tapi di antaranya ada apa namanya tidak boleh. Ya. Tidak boleh mukul wajah. Ya. Dan tidak boleh mukul dengan pukulan yang beri bekas. Apakah boleh seorang wanita menambah nilai mahar terkait kebutuhan untuk walimah? Walimah kan di tangan suami. Walimah di tangan suami. Boleh wanita mempersyaratkan saya minta mahar 30 juta, boleh-boleh saja. Tapi tentu yang paling pernikahan yang paling diberkahi adalah yang paling murah. Yang paling apa?
murah, yang paling dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh seorang wanita minta mahar 50 juta, boleh saja, terutama dia tahu misalnya suaminya orang kaya. Mahar saya 1 miliar kalau mau. Nah, kalau suaminya mau ya enggak jadi masalah. Kalau suami tidak mau dicari wanita yang lain, tapi boleh-boleh saja. Terutama ternyata niat dia baik untuk agar bisa mengundang lebih banyak walimah. Mungkin suaminya punya undangan tersendiri, dia punya undangan tersendiri. Maka dia minta mahar dan dia ingin sebagian maharnya untuk membantu proses walimah. Ini boleh-boleh saja. Bagaimana dengan wanita yang minta cerai lantas si wanita menghabiskan harta suaminya bahkan harus terus-menerus menuntut harta suaminya untuk nafkah dirinya? Bolehkah jika seperti ini? Tidak boleh. Kalau istri sudah minta cerai sudah selesai. Dia minta cerai kemudian suaminya menceraikan istrinya, ya, maka dia tidak menanggung istrinya lagi, istrinya sudah orang lain. Tidak berhak untuk dinafkahi. Kalau istrinya kemudian menuntut, maka dia menuntut sesuatu yang haram. Dia sudah bukan lagi istri laki-laki tersebut. Bagaimana dia menuntut harta dari seorang yang bukan suaminya? Dalam keadaan marah, sang suami menjatuhkan talak pada istrinya dengan berkata, "Ku talak kamu dengan 100 talak." Lalu di kemudian hari karena menyesal sang suami menikah mantan istrinya lagi, namun sang istri dalam keadaan belum pernah menikah dengan orang lain. Apakah menjatuhkan talak seperti itu sama dengan talak 3? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Bagaimana hukum talak laki-laki yang dia dalam keadaan mabuk? Kalau mabuk teler tidak jatuh ya. Tidak jatuh ya. Ada yang mengatakan bahwasanya dia dihukumi tetap jatuh karena dia salah dalam mabuk, salah sendiri kenapa dia mabuk, sehingga apa yang terjadi setelah mabuknya kembali kepada sang laki? Jawabannya tidak, yang benar tidak. Kenapa dia tidak sadar? Dia tidak sadar. Dan ini berkaitan dengan kemudaratan kepada istrinya. Ya, berbeda kalau kemudaratan yang dia lakukan sendiri, dia mabuk, dia rusakin barang ya, dia harus tanggung jawab. Tapi tatkala dia menzalimi istrinya, maka tidak jatuh talak tersebut karena dalam keadaan mabuk. Ustaz, manakah yang lebih utama bagi seorang akhwat antara birrul walidain, merawat ibu yang sedang sakit sedangkan dia khawatir tidak dapat menjaga agamanya di rumah sebab keluarganya yang jahil dan banyak maksiat, musik, ikhtilat, TV dan sebagainya, dengan menikah sehingga ia terjaga namun ia tidak bisa lagi birrul walidain, merawat seperti biasa? Saya rasa menikah lebih baik, menikah namun persyaratkan kepada suami untuk diizinkan ya untuk sementara tinggal dekat dengan rumah orang tua dan sering mengunjungi orang tua. Persyaratkan tersebut kepada sang suami. Semoga suami menerima. Ini persyaratan yang boleh. Ini persyaratan yang boleh. Kalau suaminya memenuhi persyaratan tersebut, alhamdulillah. Dia berusaha mencari rumah dekat dengan ibunya dan dia bisa mengunjungi ibunya sesekali sehingga dia bisa terjaga dari terjerumus dalam kemaksiatan. Bolehkah kita minta cerai jika suami tidak pernah memberikan nafkah lahir batin? Boleh, tapi yang bagus nasihat dulu, baru kemudian minta cerai. Apakah boleh wanita minta khulu lantaran cemburu pada suaminya yang nikah lagi? Tidak boleh, ini sebab yang tidak benar. Ya, tidak boleh seorang minta khulu karena poligami, tidak boleh. Ya. Tidak boleh seorang wanita menyuruh suaminya yang poligami untuk menceraikan istrinya yang lain, tidak boleh. Yang kedua, dia juga tidak boleh minta cerai karena suaminya poligami. Dia hanya boleh minta cerai secara syar'i kalau suaminya tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, tidak adil misalnya, ya. Atau kemudian menzalimi istrinya setelah dia nikah, baru akhirnya istrinya dizalimi. Ya, seperti ini. Seperti ini maka tidak mengapa. Atau suaminya ternyata tidak beres dalam mengatur rumah tangga, suami istri digabungkan dalam satu rumah. Ini tidak boleh juga. Ini hak dia untuk minta cerai. Tidak boleh seorang suami menggabungkan kedua istrinya dalam satu rumah. Ini tidak diperbolehkan. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antuna sekalian dan antum sekalian pasangan suami istri yang berbahagia di dunia dan juga berlanjut di akhirat. Wabillahi taufik. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.